Perkenalkan, nama saya Karina Chandra Widianti dari Desain Interior 5A. Saya akan mempresentasikan tugas interior dan gaya hidup. Rumah Jawa juga style. Kliennya yaitu lansia di Panti Werda Peradan Padudan DKJ Kondokusumo di Jakarta. Usianya yaitu 65-85 tahun. Need driven, sustainer, orang dewasa atau tertua, sudah pensiun, tingkat pendapatan terbesar akan dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, kalau pendidikan rendah dan pendapatan rendah. Untuk aktivitas interest dan opinion, yaitu aktivitas berkebun dan berjemur di pagi hari, mengisi waktu luang dengan membaca buku, mengisi waktu luang dengan merajut topi dan syal. Interest, membaca buku, merajut topi dan syal, dan berkebun. Opiniannya, tidak menyukai barang-barang mahal dan buang-buang uang, menikmati hari tua dengan sederhana dan nyaman, suka berkumpul bersama sesama lansia dan menghabiskan waktu bersama. Ruang tamu. Faktor internalnya yaitu sikap orang Jawa yang ramah tamah ketika menyambut tamu ditunjukkan dengan adanya joglo yang memiliki kesan terbuka dan hangat, sehingga diharapkan tamu yang datang juga merasa disambut dengan hangat dan ramah. Persepsi pada joglo ini dibuat seperti memperbesar seperti pada joglo pada umumnya. Faktor eksternalnya yaitu lansia yang ada di panti ini tumbuh besar di Yogyakarta, yang pasti memiliki joglo di rumahnya untuk menyambut tamu yang datang. Sehingga ruang tamu ini sengaja dibuat seperti joglo yang sedikit dimodernisasi dan juga akan lebih nyaman untuk para lansia jika tinggal di tempat yang mengingatkan tentang masa kecilnya. Dapur dan ruang makan. Faktor internalnya yaitu sikap gotong royong yang kuat, sehingga meskipun ketika memasak, lansia ini saling membantu satu sama lain ketika memasak, sehingga dapur ini sengaja dibuat luas. Persepsi pada dapur ini dan ruang makan ini yaitu dibuat seperti memperluas agar tidak rusak ketika lansia berkumpul bersama. Faktor eksternalnya yaitu tradisi Jawa dari zaman dahulu, yaitu selalu berkumpul dan memasak dan memakan makanan itu bersama-sama. Sehingga dapur ini sengaja dibuat luas agar para lansia dapat leluasa memasak bersama dan juga meja makan kayu yang panjang agar para lansia bisa makan bersama dengan nyaman dan aman. Taman. Faktor internalnya yaitu kepribadian setiap lansia tentu berbeda. Mungkin beberapa dari mereka ada yang suka berkebun, mungkin ada juga yang suka memelihara ikan ataupun berolahraga untuk menjaga kesehatan mereka. Taman pada panti ini pun menyediakan semua kebutuhan lansia mulai tempat berkebun, kolam ikan, batu terapi, dan kursi untuk lansia berjemur di pagi hari, sehingga lansia tidak akan bosan berada di panti jompo ini. Faktor eksternalnya yaitu pekerjaan orang tua zaman dahulu sebagian besar yaitu sebagai petani, sehingga para lansia sudah tidak asing dengan namanya berkebun. Taman ini memiliki kebun di ujung sebelah kiri untuk lansia berkebun sayur seperti tomat, cabai, dan lain-lainnya. Berkebun ini bertujuan juga untuk menambah aktivitas lansia di kala pandemi yang selalu terkurung di dalam rumah. Ruang bersama. Faktor internalnya yaitu ketika di panti jompo, lansia bisa saja berpikir bahwa mereka dibuang oleh anaknya, sehingga timbul rasa sedih yang mendalam. Ruang bersama ini dibuat persis depan kamar tidur para lansia, agar ketika lansia keluar dari kamar, ada sebuah ruang bersama yang menyambut mereka untuk berkumpul bersama dan menjadi keluarga agar lansia tidak bersedih, melainkan bisa senang ketika berada di panti jompo ini. Faktor eksternalnya yaitu orang-orang Jawa selalu berkumpul bersama keluarga mereka, saling berbincang maupun melakukan aktivitas lain yang selalu bersama-sama. Sehingga ruang bersama ini memiliki banyak sofa Jawa yang dibuat berbentuk huruf U agar lansia bisa berkumpul berbincang maupun melakukan aktivitas lainnya. Kamar tidur. Faktor internalnya yaitu lansia tentu bisa merasa asing dan kesepian ketika berada di tempat yang tidak banyak orang seperti kamar tidur, meskipun kamar ini diisi oleh 2 orang lansia. Warna krem pada dinding bisa membantu lansia merasa nyaman secara psikologis, dan juga elemen kayu pada furniture, pintu, jendela, dan lantai yang ada pada rumah Jawa pada umumnya akan membantu lansia untuk lebih nyaman dan tenang. Faktor eksternal. Rumah Jawa atau joglo selalu identik dengan kayu, sehingga sebagian besar dari furniture yang ada semua terbuat dari kayu.
Kamar tidur ini memiliki furniture yang terbuat dari kayu dan pintu jendela yang dari kayu juga untuk menambah kesan rumah Jawa atau rumah Joglo di panti ini. Periode dan tren gaya desain. Desain modern, mid-century modern, karena pada ruangan yang ada di panti jompo tersebut banyak ruangan menggunakan elemen kayu dan dinding putih yang dibuat untuk menonjolkan elemen furniture kayu yang ada. Memiliki jendela yang besar dan juga lampu klasik. Gaya interior minimalis. Sebagian besar furniture memiliki tampilan sederhana dan garis-garis yang tegas. Model furniture juga cenderung berbentuk kotak, sehingga desain panti jompo ini mengkolaborasikan desain masa lalu dengan tren gaya masa kini. Fenomena tren, kembali ke alam dan gaya tradisional. Konsep pada panti ini yaitu untuk kembali ke masa lalu di mana bisa mengingatkan perasaan rumah para lansia saat kecil yang bertujuan agar lansia merasa lebih nyaman ketika berada di panti jompo. Karena panti ini terletak di Yogyakarta yang kuat dengan elemen joglo, sehingga panti ini didesain menjadi serupa dengan rumah para lansia saat kecil yang memiliki joglo di rumahnya. Tidak hanya itu, penggunaan material kayu alami ini juga bisa menjadi ciri khas tersendiri yang akan menjadi tren baru saat ini. Agar bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini, sehingga desain panti ini mengkolaborasikan rumah tradisional joglo dengan rumah minimalis modern saat ini, sehingga timbullah desain panti ini yang mungkin akan menjadi tren baru. Permasalahan lansia. Para lansia biasanya selalu berjemur dan berkumpul bersama di depan panti. Untuk mengisi waktu luang, biasanya para lansia ini juga berbincang-bincang dengan penduduk setempat. Namun, sejak corona ini, para lansia tidak bisa keluar rumah panti untuk berjemur dan berbincang dengan penduduk setempat karena lansia rentan terpapar virus, sehingga selama corona ini, para lansia selalu terkurung di dalam rumah panti. Pencahayaan matahari yang masuk ke dalam rumah juga sangat minim, karena bangunan panti ini bentuknya memanjang dan diapit oleh rumah warga setempat, sehingga intensitas cahaya yang masuk ke dalam rumah juga minim. Sehingga secara psikologis para lansia ini pasti merasa terkurung dan tertekan ditambah dengan adanya corona saat ini. Solusi. Dengan menyediakan semua kebutuhan dan aktivitas seperti semula, dan juga membuat agar panti ini tidak terlihat sempit dan sesak, sehingga para lansia tidak akan merasa terkurung lagi jika hanya berada dalam rumah panti. Aktivitas kegiatan seperti membuat kue dengan oven listrik, berkebun bunga dan sayur, merajut, berbicara, dan berkumpul bersama agar lansia bisa lebih merasa nyaman ketika berada di panti jompo ini. Ruang tamu. Sebelumnya yaitu bisa lihat pada gambar, pada ruang tamu ini biasanya para lansia bertemu dengan keluarga mereka atau berbicara dengan tetangga-tetangga. Dan setelahnya saya membuat agar lansia bisa merasa lebih nyaman berada di panti jompo, sehingga desain ruang tamu ini dibuat menjadi joglo yang memang memiliki fungsi untuk tempat berkumpul dan menyambut tamu. Tidak hanya itu, terdapat juga rak buku dan rak untuk menyimpan alat rahasia sebagai penambah aktivitas bagi lansia. Ruang makan. Sebelumnya, pada ruang makan ini biasanya para lansia berkumpul dan makan bersama-sama sambil berbincang. Dapur dan ruang makan pada panti ini terletak cukup berjauhan. Desain yang baru, pada desain ini saya membuat agar dapur dan ruang makan tidak terlalu jauh dan membuat lansia harus bolak balik. Desain ini dibuat dengan area yang cukup luas agar ketika lansia ingin memasak bersama, terdapat cukup ruang untuk mereka bersama-sama. Taman. Pada sebelumnya, taman yang berada di depan panti ini tidak bisa terpakai semenjak corona karena para lansia tidak boleh keluar rumah. Biasanya mereka berjemur di pagi hari dan berbincang dengan tetangga sekitar. Pada desain ini, saya membuat taman di dalam rumah yang cukup luas sebagai tempat lansia untuk berjemur di pagi hari. Terdapat juga tempat berkebun, kolam ikan, dan batu pijat untuk menambah aktivitas lansia agar tidak merasa sesak di dalam panti jompo saja. Ruang bersama. Pada ruang bersama ini biasanya para lansia berkumpul bersama, merajut dan menonton TV bersama sambil berbincang satu sama lain.
Afternya yaitu pada desain ruang bersama ini dibuat agar lansia bisa merasa lebih nyaman dan tidak sesak dibanding ruang yang lama. Terdapat juga TV, rak buku, dan rak alat merajut sebagai penambah aktivitas lansia. Penggunaan kursi meja yang disesuaikan agar lansia bisa berkumpul dan berbincang bersama. Kamar tidur. Pada kamar tidur sebelumnya, lansia harus tidur sendiri-sendiri sehingga lansia bisa saja merasa kesepian ketika berada di dalam kamar. Afternya yaitu saya membuat agar kamar ini bisa dihuni menjadi 2 orang agar lansia tidak merasa kesepian lagi. Mohon maaf karena pihak panti tidak mengizinkan kami untuk masuk ke dalam panti sehingga foto-foto yang saya miliki juga kurang, tidak terdapat foto kamar tidur aslinya. Sekian dari saya, terima kasih.